Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Faye Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar ibadah sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita salah memahami dan juga mempraktekkannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, saya juga kembali mengingatkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Kiai, bahasan kita masuk pada masalah sholat yang terburu-buru, kemudian biasanya ada yang zikir ataupun juga ada yang berdoa. Karena kita tahu ada banyak orang yang kemudian pada saat sholat, selesai salam, kemudian ada yang memilih berzikir, lalu selesai, atau ada juga yang memilih berdoa, lalu selesai. Nah, sebetulnya mana yang lebih utama, berzikir atau berdoa, Kiai? Yang lebih utama adalah memilih waktu yang tepat agar dia tidak terburu-buru ketika dia menyelesaikan waktu sholat. Dan ini perlu untuk kita ingat semua bahwa kita seringkali merasa terburu-buru dikejar oleh urusan kita. Padahal semua urusan itu ada di tangan Allah. Kalau Allah menyelesaikan semua yang menjadi problematika yang kita hadapi, maka sesulit apapun itu akan selesai. Yang jauh pasti menjadi dekat, yang rumit dia akan terurai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu normanya. Realitanya boleh jadi ada orang yang memang tidak punya niatan ya untuk terburu-buru mengejar sesuatu ketika dia selesai sholat. Tetapi kondisi, bisa jadi pada satu masa saya ke lapangan terbang, saya sudah tahu penerbangan saya jam sekian, tiba-tiba di jalan macet atau proses boarding proses check-in yang panjang, maka kemudian saya punya rentang waktu yang sangat pendek untuk sholat. Maka selesai sholat itu ada dua pilihan kan tadi. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa antara zikir dan doa itu memiliki hubungan yang erat. Zikir itu ada makna zikir yang bersifat umum, ada zikir yang bersifat khusus. Zikir itu secara bahasa Arab dan secara terminologinya diartikan mengingat Allah. Bisa dengan lisannya, dengan ucapannya, bisa dengan hatinya, bisa dengan al-jawarih, anggota tubuhnya. Saat saya melihat fenomena alam yang luar biasa, saya kemudian mengucapkan subhanallah. Maka saya dianggap berzikir kepada Allah dengan menggunakan lisan saya. Ketika saya melihat ada orang yang hidupnya jauh lebih sulit dari saya, yang ketiga itu saya merasa Allah sudah membebani saya beban yang demikian berat, maka kemudian hati saya bersyukur kepada Allah. Saya tadi mengeluh, ya Allah, berjalan tanpa alas kaki. Ternyata ada orang lain yang berjalan bahkan tanpa kaki. Maka itu juga dikatakan zikir dengan menggunakan hati. Bisa jadi zikir juga menggunakan anggota tubuh. Ketika kita misalnya ingat hari ini mendapat begitu banyak karunia dari Allah, kemudian ada orang lain yang lewat di depan mata kepala kita membutuhkan pertolongan. Tanpa orang itu meminta, tiba-tiba tangan kita refleks mengelurkan bantuan karena ingat dengan karunia yang Allah berikan. Ini adalah zikir dalam artian yang umum. Dia menggunakan lisan, dia menggunakan hati, dan menggunakan anggota tubuh. Ada zikir yang diartikan dengan makna yang lebih sempit. Kayak misalnya Mbak Eva pernah dengar ada zikir pagi, ada zikir sore. Itu menjadi zikir tertentu. Ada misalnya Rasulullah bersabda, kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dan seterusnya. Itu dibaca 7 kali di pagi hari, dia akan aman sampai sore. Dibaca 7 kali sore menjelang malam, dia aman sampai besok paginya. Nah, itu adalah zikir
dalam artian khusus. Oke. Nah, oleh karena itu kata ulama, zikir ini, doa itu menjadi bagian dari zikir kan. Karena kalau saya berdoa kepada Allah, itu saya jadi ingat. Zikir itu kan mengingat. Ingat bahwa saya adalah hamba Allah yang fakir, yang membutuhkan, yang memiliki keterbatasan. Dan di sana ada Allah yang maha kuat, maha kaya, maha memberi. Saat saya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan jalan hidup saya. Ya Allah pagi hari ini saya mau berusaha. Tolong ya Allah bantu saya, rahmati saya. Doa ini kan juga bagian dari apa ini? Zikir. Nah, Jadi zikir itu sebetulnya artinya luas begitu ya. artinya luas, Kiai dia ya. mencakup doa. Nah, dari sini sebetulnya Mbak Eva, orang bisa paham kan. Iya. Kalau kemudian harus melakukan, memilih salah satu dari duanya. Ini dalam bahasa guru saya dulu, al-mufadalah. Ingin menganakmaskan, memprioritaskan antara zikir dengan doa, maka dulu guru-guru saya, misalnya Mufti Mesir yang terkenal Profesor Dr. Ali Jum'ah, itu dalam banyak daras pelajaran beliau itu mengatakan bahwa zikir itu lebih afdal daripada doa secara umum, tetapi kedua-duanya itu perintah Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, kamu berdoa kepada saya akan menjawab doamu. Kata Allah, udhkuruni, ingatlah kamu kepada saya, azkurkum, maka saya juga akan ingat dengan Anda. Oke, jadi yang lebih utama di saat kita selesai sholat itu Iya. adalah yang tadi itu ya, Betul, Kiai ya. adalah zikir. Zikir sebetulnya ya. Baiklah, menarik sekali, tapi kita harus berhenti dulu nih Kiai. Kita akan bahas masalah lain lagi karena tentunya banyak permasalahan yang kita hadapi selama sehari-hari kita menjalankan kehidupan. Nah, pada segmen selanjutnya pemirsa, kita akan sama-sama membahas tentang sholat tahiyatul masjid. Ini mengapa sholat sunnah ini dinamakan tahiyatul masjid. Lalu bagaimana kemudian jika kita sholat di tempat selain masjid seperti aula gedung atau parkiran. Nah, ini mungkin kadang-kadang kita bisa melakukannya dalam sehari-hari ya. Apakah kita tetap perlu sholat tahiyatul masjid? Nah, jangan kemana-mana karena kita akan membahas ini semua di segmen berikutnya. Gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi.